Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Nah, selamat pagi Ananda semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, baiknya percaya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, terima kasih kepada ketua. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar yaitu membahas mengenai sel. Sebelumnya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu dan Ibu harap Ananda dapat mengaktifkan kameranya. Anissa Kotrunada hadir. Hadir, Bu. Desi Wahyuni hadir. Hadir, Bu. Leni Parwati hadir. Hadir, Bu. Miftahul Husni Arta hadir. Hadir, Bu. Natasha Tiara hadir. Hadir, Bu. Wal Mursalati Urfa hadir. Hadir, Bu. Nah, baiklah. Pada pertemuan ini, di mana tujuan pembelajarannya itu kita dapat mengetahui pengertian sel dan komponen penyusun sel. Sebelum Ibu menjelaskan materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah pengertian atau definisi sel dan siapakah penemu sel? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Miftah. Sel itu merupakan kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Penemuan dari kajian awal tentang sel memperoleh kemajuan sejalan dengan penemuan dan penyempurnaan mikroskop pada zaman ke-17. Robert Hooke pertama kali mendeskripsikan dan menamai sel pada tahun 1665 ketika ia mengamati suatu irisan gabus dengan mikroskop yang mempunyai perbesaran 30 kali. Sekian, Bu. Nah, benar yang dijawab oleh Miftah tadi, yaitu sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan dan merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Baiklah Nanda, untuk lebih jelasnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran komponen penyusun sel terlebih dahulu. Halo semua, welcome. Apakah sudah kelihatan video yang Ibu tayangkan? Back to Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman terus semangat dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya ya. Oh ya teman-teman, sekarang sudah banyak ya teknologi dalam mengatasi masalah kesehatan. Salah satunya teknologi berikut. Teknologi ini adalah salah satu teknologi medis terbaru yang dapat membantu ahli bedah mendeteksi jaringan tumor yang berpotensi kanker. Wah, keren banget kan? Jadi, ahli bedah nggak perlu lagi mengirimkan sampel untuk uji coba di laboratorium patologi. Nah, teman-teman, teknologi tadi dinamakan dengan mass spec pen yang fungsinya untuk mendeteksi sel kanker. Sebenarnya, sel kanker berasal dari tubuh yang membelah secara abnormal, sehingga membahayakan sel-sel lainnya. Jadi, apa itu sel? Mari kita cari tahu di video kali ini. Jangan lupa tonton terus sampai selesai ya.
Tahukah kamu bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan sel? Nah, ada beberapa ahli yang dikenal dalam penemuan sel. Ada Robert Hooke, Robert Brown, Matthias Jacobs Claydon dan Theodor Sachwan, Rudolf Virchow, Felix Durjadin, dan Max Schulz. Robert Hooke, dia adalah orang yang pertama kali mengemukakan tentang sel. Dia mengamati sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebutnya sel. Jadi, sel gabus ini adalah sel mati yang kosong tanpa ada isinya. Ahli yang kedua adalah Robert Brown yang menyatakan bahwa sel merupakan suatu ruangan kecil dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Selanjutnya ada Matthias Jacobs Claydon dan Theodor Sachwan. Mereka mengamati sel yang berbeda. Claydon mengamati sel tumbuhan, sedangkan Sachwan mengamati sel hewan. Nah, mereka menyatakan bahwa tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel. Dan mereka menyimpulkan bahwa sel adalah unit struktural makhluk hidup. Nah, teman-teman, berarti udah 3 ahli ya yang kita bahas. Nah, ahli yang keempat, Rudolf Virchow. Dia menyatakan bahwa sel berasal dari sel sebelumnya yang dikenal dengan pernyataan omne cellula ex cellula. Selanjutnya, Felix Durjadin. Dia menyatakan bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Nah, cairan sel ini diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Ahli yang terakhir, Max Schulz, yang mengemukakan bahwa sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Jadi, di sitoplasma ini berlangsung berbagai proses yang mendasari kehidupan makhluk hidup. Luar biasa ya, hasil penemuan para ahli. Mereka merumuskan perkembangan sel dari sel mati hingga sel yang mendasari kehidupan kita. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Walaupun ukurannya sangat kecil, tapi perannya sangat besar ya. Lalu, tersusun atas apa saja ya sel ini? Komponen kimia penyusun sel, ada unsur dan senyawa. Nah, unsur yang menyusun sel dibedakan menjadi 2. Pertama, unsur makro, artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah yang besar di dalam sel. Kedua, ada unsur mikro, artinya unsur yang ditemukan dalam jumlah yang sedikit di dalam sel. Selanjutnya, kita bahas senyawa penyusun sel. Senyawa juga dibedakan menjadi 2 macam. Pertama, senyawa organik. Kedua, ada senyawa anorganik. Yuk kita bahas satu persatu. Senyawa organik. Senyawa organik yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas atom karbon, hidrogen, oksigen. Karbohidrat merupakan sumber energi dan komponen penting untuk dinding sel. Karbohidrat pada membran sel berupa oligosakarida dan polisakarida yang bisa berikatan dengan protein dan lipid membentuk glikoprotein dan glikolipid. Karbohidrat juga berfungsi sebagai bahan baku proses respirasi sel. Senyawa organik selanjutnya adalah protein, yang merupakan unsur organik terbesar yang menyusun sebuah sel. Protein tersusun atas asam amino dan beberapa unsur. Nah, protein yang menyusun sel dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Ada protein struktural yang berperan dalam pembentukan struktur sel, dan ada protein fungsional yang berperan dalam pengaturan aktivitas sel, misalnya enzim dan hormon. Senyawa organik terakhir adalah lemak atau lipid yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Dalam sel terdapat banyak lipid penting, di antaranya fosfolipid, glikolipid, dan steroid. Tapi yang paling banyak dalam sel adalah fosfolipid. Lipid memiliki beberapa fungsi, yaitu membentuk membran plasma bersama protein dan karbohidrat, dan sebagai sumber energi cadangan bagi sel. Gimana? Sampai di sini teman-teman bisa paham ya? Nah, kalau tadi yang organik udah kita bahas, sekarang kita lanjut ke senyawa anorganik. Air.
merupakan komponen utama dalam protoplasma. Jumlahnya mencapai 50-95%. Fungsi air diantaranya adalah sebagai media berlangsungnya reaksi-reaksi kimia di dalam sel dan sebagai bahan baku hidrolisis dalam transportasi zat. Yang kedua, garam mineral yang mengalami ionisasi dalam protoplasma membentuk ion berupa kation dan anion. Ion-ion ini berfungsi untuk mempertahankan tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa dalam sel. Contoh garam mineral adalah natrium klorida, magnesium klorida, kalsium sulfat, kalium dihidrogen fosfat anhidrat, dan natrium bikarbonat. Berikutnya, gas. Gas yang terlibat dalam aktivitas sel adalah oksigen, karbon dioksida, dan amonia. Mereka punya peran tersendiri ya. Oksigen diperlukan untuk respirasi sel. Karbon dioksida merupakan hasil samping respirasi sel dan fermentasi sel. Kalau bagi tumbuhan digunakan untuk fotosintesis. Sedangkan gas amonia merupakan zat sisa hasil pemecahan protein. Gimana? Udah paham belum tentang sel dan penyusunnya? Nah, setelah menonton video tadi, Ibu harap Ananda dapat memahami materi pembelajaran tersebut dan Ibu meminta kepada satu orang untuk dapat menyampaikan kesimpulan video yang telah ditonton. Apakah ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari video tersebut? Izin menyimpulkan, Ibu. Baik, silakan Leni. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah mempersilahkan saya untuk menyimpulkan video yang sudah ditayangkan. Sejarah penemuan perkembangan sel. Yang pertama ada Robert Hooke pada tahun 1665, yaitu orang pertama yang mengemukakan tentang sel. Dia mengamati sayatan melintang gabus dan menemukan ruang kecil yang disebut sel. Yang kedua ada Robert Brown pada tahun 1831 yang menyatakan sel merupakan suatu ruangan kecil dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Yang ketiga ada Matthias Jacob dan juga Theodor Sassuan pada tahun 1838 yang menyatakan tubuh makhluk hidup tersusun atas unit-unit kecil yang disebut sel. Yang keempat ada Rudolf pada tahun 1858 yang mengatakan sel berasal dari sel sebelumnya atau Omnicellular X cellulae. Yang kelima ada Felix Durkheim pada tahun 1869 di mana dia mengatakan bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Cairan tersebut diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Yang keenam ada Max pada tahun 1874. Sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan. Secara umum, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan proses kehidupan. Selanjutnya pada video tersebut juga disampaikan bahwa komponen penyusun sel yaitu terdapat unsur mikro dan makro, di mana unsur makro merupakan unsur yang banyak ditemukan di dalam sel, sedangkan unsur mikro unsur yang sedikit ditemukan di dalam sel, serta terdapat senyawa organik dan senyawa anorganik, di mana senyawa anorganik terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan senyawa anorganik terdiri dari garam, air, dan gas. Sekian Ibu, saya kembalikan kepada Ibu. Baiklah, terima kasih kepada Leni yang sudah menyimpulkan video tersebut. Nah, untuk lebih memahami materi pada pertemuan ini, Ibu akan membagi Ananda menjadi beberapa kelompok. Dan Ibu akan memberikan LKPD yang akan Ibu share di WA Group. Dan Ibu memberikan waktu kepada Nanda untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya yaitu selama 30 menit.
di mana pembagian kelompoknya untuk kelompok 1 yaitu Wal Mursalati Urfa dan Natasha Tiara Kinanti, kelompok 2 Leni Parwati dan Desi Wahyuni, kelompok 3 Miftahul Husni Arta dan Anissa Kotrunada, dan Ibu akan memberikan waktu untuk mendiskusikan dengan teman kelompoknya. Baik, Bu. Baiklah. Ibu rasa waktunya sudah cukup untuk berdiskusi. Sebelum Ibu menunjuk siswa yang akan mempresentasikan, apakah ada kelompok yang ingin tampil? Kelompok Tasya dan Urfa, Bu. Nah, baiklah. Berarti kelompok 1 yang mempresentasikan LKPD pada pertemuan kali ini. Kepada kelompok 1, Ibu persilakan. Izin mengirimkan jawaban LKPD-nya ke WA Ibu, Bu. Ya, silakan Natasha. Sudah dikirim, Bu. Baik, Ibu akan share screen LKPD dari kelompok 1. Baik, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Tiara Kinanti, dan Wal Mursalati Urfa akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Soal nomor 1 dan 2 akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Wal Mursalati Urfa. Kepada Urfa dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Natasha. Saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 1 dan 2. Yang pertama yaitu sebutkan komponen kimiawi penyusun sel yang berperan untuk menjaga keseimbangan pH cairan sel. Jawabannya itu komponen kimiawi penyusun sel terdiri dari komponen anorganik dan organik. Anorganik yaitu air, garam, mineral, dan ion-ion. Kalau komponen organik yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Air berperan untuk menjaga keseimbangan pH cairan sel sehingga reaksi metabolisme yang melibatkan enzim dapat berjalan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sel? Sel secara struktural merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup secara fungsional. Sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan, menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, soal berikutnya akan saya lanjutkan. Soal nomor 3, jelaskan komponen kimiawi penyusun sel yang termasuk bahan anorganik. Yang pertama yaitu air. Air merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya paling banyak. Fungsi air dalam sel adalah sebagai pelarut bahan anorganik dan organik serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Yang kedua yaitu vitamin. Dalam sel, vitamin berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Macam-macam vitamin diantaranya adalah A, D, E, K, B, dan C. Selanjutnya yaitu mineral. Mineral berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Soal nomor 4, apakah yang dimaksud dengan komponen organik dan berikan contohnya? Jawabannya yaitu yang pertama karbohidrat yang terdiri atas unsur C, H, dan O berfungsi sebagai sumber energi, komponen penyusun DNA, dan pembentuk senyawa organik lain. Yang kedua yaitu protein, dapat membentuk dinding vakuola, pembentuk enzim dan hormon, serta penyusun membran plasma, membantu proses substanisasi. Selanjutnya yaitu lemak, merupakan salah satu penyusun membran sel, dapat melakukan vitamin A, D, E, dan K. Yang selanjutnya yaitu asam nukleat, tersusun atas nukleotida, DNA, dan RNA.
Asam nukleat berperan dalam sintesis protein dan bertanggung jawab dalam penurunan sifat RNA. Soal yang terakhir, soal yang kelima, sel tersusun dari komponen anorganik berupa karbohidrat, lemak, protein, asam nukleat. Apabila dilakukan analisis bagian sel yang paling banyak mengandung asam nukleat, yaitu jawabannya, asam nukleat merupakan komponen penyusun sel yang terdiri dari DNA dan RNA. Sementara itu, bagian sel yang mengandung banyak DNA adalah inti sel. Dengan demikian, bagian sel yang mengandung banyak asam nukleat adalah inti sel atau nukleus. Nukleus adalah inti dari suatu sel. Nukleus berada di tengah sel dengan bentuk oval atau bulat. Nukleus ini diselimuti oleh membran ganda yang memiliki pori-pori. Fungsi dari nukleus adalah mengatur seluruh kegiatan dari sel. Cairan pada nukleus dinamakan nukleoplasma yang terdiri dari air, protein, dan mineral. Di dalam inti sel terdapat kromosom yang di dalamnya terdapat gen yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Susunan kimianya mengandung DNA atau asam deoksiribonukleat dan protein. Kromosom terbentuk dari benang-benang. Kromosom yang berbutir banyak menyerap warna. Selain kromosom, dalam inti sel terdapat pula anak inti atau nukleus. Anak inti berfungsi sebagai tempat sintesis bermacam-macam molekul RNA atau asam ribonukleat. RNA berfungsi sebagai pembentuk protein di dalam inti sel. Nukleus tampak membesar ketika sel sedang menyusun protein. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami tadi. Selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Apakah ada dari teman-teman yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, dipersilakan Anissa. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Fatunada. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu mengapa karbohidrat memiliki fungsi penting dalam komponen kimiawi penyusun sel. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Anissa yang telah bertanya. Apakah ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, beri kami waktu 2 menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan Anissa tadi. Baiklah, kami dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari Anissa yang akan saya jawab sendiri. Yang pertanyaannya yaitu mengapa karbohidrat memiliki fungsi penting dalam komponen kimiawi penyusun sel. Jawabannya adalah, dalam sebuah sel, karbohidrat berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, komponen penyusun DNA, serta untuk menghasilkan energi. Berdasarkan gugus gulanya, karbohidrat dibagi lagi menjadi 2 jenis, yaitu monosakarida, 1 gugus gula, disakarida, 2 gugus gula, dan polisakarida, lebih dari 2 gugus gula. Itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Anissa. Apakah Anissa memahami jawaban yang kami berikan? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya sudah memahaminya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Apakah ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Nah, baik. Terima kasih atas kelompok 1 yang sudah mempresentasikan LKPD-nya pada kali ini. Dan cukup bagus ya, Ibu rasa Ananda sudah memahami materi tentang sel pada pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan pada pertemuan kali ini yaitu komponen penyusun sel itu terdiri atas komponen organik dan anorganik, di mana komponen anorganik contohnya itu air, garam,
mineral, dan ion-ion. Sedangkan komponen organik yaitu protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleat. Nah, baiklah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap Ananda semua dapat memahami pertemuan kali ini dan mengulangi pembelajarannya kembali. Dan Ibu akan memberikan tugas dan nanti akan Ibu share ke WA group. Nah, Ibu harap juga siswa juga dapat mempersiapkan diri untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.